Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Adapun ibadah yang kita mulai pada hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini sekali lagi kita boleh bersama-sama beribadah menghadap kehadapan hadirat-Nya. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 391. KPPK 391. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan bersama-sama menundukkan kepala, menyatukan hati. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami boleh sekali lagi bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau memperbolehkan kami untuk datang. Dan hari ini kami berdoa untuk setiap kesalahan, dosa-dosa kami yang kami lakukan ataupun segala perbuatan baik yang lupa dan tidak kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh mengampuni segala dosa kami, supaya segala doa kami boleh sampai ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, pada hari ini kami semua berkumpul berdoa untuk keadaan di sekitar kami. Kami berdoa untuk PSBB yang rencananya akan dikurangi sedikit demi sedikit. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi. Engkau tahu apa yang menjadi rencana di dalam rancangan di dalam pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa. Engkau sendiri yang menolong. Engkau sendiri yang memberikan hikmat. Meskipun mereka bukan orang-orang percaya, Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat yang dari sorga untuk bisa memikirkan dengan baik apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Tuhan, di dalam segala ketidaktahuan kami, seringkali kami merasa gentar karena apa yang kami hadapi selepas dari PSBB ini mungkin ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami.
Berikan kami damai sejahtera yang ajaib, yang dari Engkau saja, supaya kami boleh tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan di dalam tangan-Mu segala kedaulatan ada. Dan kami berdoa juga yang kedua ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona ini, baik orang-orang yang sudah ada gejala ataupun yang tidak ada gejala. Tuhan, Engkau sendiri yang mau menolong, Engkau sendiri yang boleh membuat aparat-aparat untuk teman-teman yang ada di bidang kesehatan boleh memikirkan bagaimana menemukan mereka dan menolong mereka supaya penyebaran ini tidak terus terjadi. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kepada setiap pimpinan-pimpinan pabrik, pimpinan-pimpinan perusahaan. Mereka boleh dengan sungguh-sungguh, walaupun pekerjaan harus terus berjalan, mereka boleh melakukan prosedur yang baik, yang benar, supaya penyebaran ini boleh diminimasi. Dan kami juga berdoa Tuhan, pada saat-saat yang seperti ini, ada banyak hal yang membuat kami bingung, ada banyak hal yang membuat kami takut, dan juga ada banyak kali kami tidak bisa merasakan bagaimana berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Kiranya Engkau Tuhan sendiri yang ada selalu bersama-sama dengan kami, boleh menguatkan kami, boleh menolong kami lewat firman-Mu, lewat setiap puji-pujian, lewat segala renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan kami tidak menjadi kosong dan kami tidak menjadi kering, tetapi di dalam keadaan ini kami boleh menjadi limpah dan mengetahui apa kehendak Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, dan terutama atas negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang-orang, para ilmuwan yang sekarang sedang terus berusaha menemukan vaksin. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Biarlah sungguh Tuhan Engkau boleh membukakan bagaimana hikmat-Mu boleh diberikan agar vaksin ini boleh ditemukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa ini. Kami menyerahkannya karena kami tahu Engkau mendengar semua doa kami dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan segala abad. Kita akan menaikkan pengakuan iman kita. Kita akan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama melakukan bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini sekaligus merupakan nats yang nanti akan menjadi nats khotbah. Kita akan bersama-sama membaca secara bergantian dari Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat yang pertama sampai yang kelima. LAI memberikan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan dari KPPK nomor 350. KPPK 350. Pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan datang berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada minggu ini. Sekali lagi di dalam anugerah Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Ketika 1, 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menikmati seluruh ibadah kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh bertata di tengah-tengah hidup kami. Dan Tuhan boleh memimpin seluruh jalannya pemberitaan firman Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Melalui firman-Mu kami kembali disegarkan, dan kami boleh terus setia hidup mengikut Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memakai dia menjadi berkat. Tuhan urapi, boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan saja yang boleh menjadi berkat bagi umat yang Engkau kasihi. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh patut untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu bersifat adalah hari lepas hari. Tuhan Yesus berkata bahwa
biarlah pergumulan atau kesusahan satu hari itu cukup untuk sehari. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah setiap hari ketika kita boleh melaluinya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa ketika kita boleh ada dan ketika kita boleh masih hidup, itu semua semata-mata karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan kita sekarang ini, ketika kita semua bersama-sama ada di dalam rumah, stay home, maka ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, terlebih lagi, Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan bisa lebih akrab, lebih dekat, dan lebih membina sebuah relasi yang indah bersama dengan keluarga kita. Nah, melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak kita sekalian di rumah kita masing-masing, kita melihat kepada istri kita, kita melihat kepada anak-anak kita, kita melihat kepada suami kita melihat kepada orang tua kita, katakan kepada mereka, Tuhan mengasihimu. Katakan, 1, 2, 3. Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema berkaitan dengan keluarga. Saudara, di dalam iman Kristen kita percaya tidak ada hal yang namanya kebetulan. Iman Kristen sangat percaya semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Semuanya Tuhan sudah atur. Maka di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang, di mana kita diizinkan Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga kita, dan pada minggu ini secara khusus kita boleh berbicara sebuah tema yang sudah dirancang dari tahun lalu, dan kita sekarang menikmatinya, boleh kembali lagi bersama-sama melihat firman Tuhan berbicara berkenaan dengan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul yang akan kita renungkan bersama adalah anak panah di tangan pahlawan. Wah, saudaraku, kelihatannya seperti mau perang ya. Saya kira mungkin memang kita sedang menghadapi perang, tapi bukan perang dalam arti mungkin secara jasmani kita angkat senjata, kemudian kita pakai meriam, kita bawa granat, kemudian kita pergi keluar berperang. Tidak. Tapi ini kita sedang melihat bagaimana Mazmur, firman Tuhan memberikan satu gambaran seperti berperang ketika kita mau membangun sebuah keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahasnya. Saya akan mengajak kita membahas Mazmur 127. Ini ada 5 ayat. Nah, 5 ayat ini dibagi menjadi 2. Kalau kita melihat di Alkitab kita, di sana kelihatan sekali ada satu jeda yang kelihatan sekali. Jadi bagian pertama itu nats ayat pertama sampai kedua. Lalu kemudian bagian kedua ayat 3 sampai ayat kelima. Nah, saya akan start karena kita berkonsentrasi pada ayatnya yang ketiga sampai kelima, tetapi saya akan start dari ayat 3 sampai 5, tapi tidak meninggalkan daripada ayat yang pertama dan kedua. Supaya kita bisa melihat satu gambaran yang utuh, sebenarnya ini adalah satu perikop yang boleh firman Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh membangun sebuah keluarga. Nah, hari ini saya akan banyak sekali pakai istilah bangun. Saudara, kita perlu bangun. Hari ini siapa yang masih belum bangun, bangun. Jadi kita harus bangun. Supaya apa? Supaya kita dipersiapkan Tuhan senantiasa siap sedia. Termasuk ketika kita membangun keluarga Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan seperti anak panah, itu berarti sudah siap. Betul tidak? Mana ada pahlawan pergi perang, kemudian bawa panah, panahnya itu waktu diambil, waduh panahnya kok runcingnya tidak ada. Tidak mungkin. Pahlawan pergi perang, dia ambil panahnya, kemudian pada saat mau dipakai baru sadar, loh kok pendek ya? Tidak cukup sama busurnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang pahlawan pergi berperang, pada saat itu anak panah yang ada di tabung panahnya itu tidak siap. Tidak mungkin.
Nah, mana pada bagian ini sebenarnya pada saat digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan, maka sebenarnya anak panah itu sudah siap. Nah, ini mau melukiskan apa? Anak panah di tangan pahlawan. Anak panah ini mau melukiskan seperti anak-anak yang saatnya sudah tiba, pada saatnya sudah siap. Mereka itu sudah menjadi satu alat, menjadi satu kesaksian, menjadi satu kebanggaan yang sudah matang, dan saat itu dia siap diluncurkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada bagian yang ayat ketiga sampai ayat yang kelima ini sebenarnya berbicara anak-anak itu sudah menjadi seseorang yang sudah jadi orang, istilah bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dari sejak kecil itu sudah jadi orang ya, bukan dari kecil tidak jadi orang. Tapi kalau kita di dalam bahasa Indonesia kita bilang, wah nanti kalau kamu sudah jadi orang, itu maksudnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan, pribadi-pribadi yang mempunyai iman, pribadi-pribadi yang memberikan kesaksian yang teguh di tengah-tengah dunia ini, seperti anak panah yang siap diluncurkan di tangan pahlawan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ayat pertama dan ayat kedua ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, mari kita sama-sama melihat ayat yang pertama dan kedua. Ini menjadi satu landasan bagaimana Tuhan ingin kita membangun keluarga. Bagaimana Tuhan ingin kita memiliki nanti satu saat ketika masanya tiba, keluarga kita, anak-anak kita itu menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 127 itu dikatakan adalah nyanyian ziarah Salomo. Nah, saudara-saudara, saya mau memberikan satu pengertian supaya kita tidak salah paham. Maksudnya apa? Kalau di dalam pengertian Indonesia, bahasa kita, ziarah itu artinya apa? Biasa selalu dikaitkan kuburan, betul enggak? Nah, jadi ini nggak bicara soal kita pergi kuburan, bukan ya, bukan. Jadi ini di dalam bahasa aslinya yang namanya nyanyian ziarah. Ziarah itu sendiri mempunyai satu makna, yaitu berkaitan dengan apa? Di dalam bahasa aslinya, nyanyian ziarah itu mempunyai makna nyanyian pendakian. Jadi bangsa Israel itu Tuhan perintahkan mereka untuk setiap tahun mereka harus pergi ke Bait Allah. Dan Bait Allah itu letaknya di dataran yang tinggi di daerah Yudea. Yerusalem itu daerah tinggi di Yudea. Dan mereka harus pergi ke sana. Nah, pada saat mereka ke sana, biasa mereka menyanyikan sambil mendaki, mereka memuji Tuhan. Nah, demikian ini kira-kira pengertian nyanyian ziarah. Jadi kita ngerti waktu nyanyian ziarah ini dinyanyikan, itu kita punya pengertian pemahaman bahwa umat Israel mereka sedang menyongsong rumah Tuhan. Mata mereka, pandangan mereka, hati mereka sedang ditujukan naik ke rumah Tuhan. Sudah bukan turun. Saya sangat senang dengan istilah di dalam bahasa Inggrisnya itu ascend, bukan descend. Ascend berarti naik. Dia menjadi lagu atau nyanyian yang naik ke Yerusalem. Nah, ini membawa hati kita itu senantiasa apa? Melihat dan memandang kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup kita membangun keluarga, Tuhan sungguh-sungguh ingin dari sejak pertama kali pemazmur ini boleh memberikan satu pengertian, pemahaman. Ini adalah hati yang sudah diarahkan kepada Tuhan. Sudah dikatakan adalah nyanyian ziarah daripada Salomo. Nyanyian ziarah Salomo. Ada penafsir atau teolog yang mereka mengatakan, ya bisa sih dikatakan ini nyanyian ziarah Salomo, tetapi mereka lebih condong melihat bahwa ini adalah karya daripada Daud untuk Salomo. Jadi Daud waktu kehadiran daripada anaknya Salomo, dia bersyukur, dan kemudian ini di dalam perkembangannya atau berikutnya yang menyanyikan dipakai oleh Salomo. Nah, tapi kita juga bisa mengartikannya di dalam arti ini miliknya Salomo, tidak menjadi masalah. Nah, jadi kita sama-sama melihat ini bagian yang pertama berkaitan dengan makna daripada nyanyian daripada ziarah. Nah, sekarang dibuka ayat yang pertama begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca ayat ini secara terpisah, kita
akan merasa memikirkan apa? Loh, ini sedang bicara soal rumah ini. Saya sebentar lagi mau bangun rumah. Saya sudah doa. Ada orang Kristen suka berdoa begini, saudara. Tuhan, rumah saya kurang besar. Tuhan, kalau Engkau memberkati saya, ini Tuhan ada yang tawarin ini satu rumah ini 2 kali lebih besar dari saya. Wah, harganya ini murah Tuhan menurut pasaran. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Ya, bisa segera dimiliki Tuhan. Tolong Kau memberkati dan saya mau pindah. Saudara, seringkali kita merasa bahwa kondisi kita kalau memiliki rumah yang besar, rumah yang bagus, yang lebih ada daripada yang kita punya sekarang, itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, saya tidak bilang bahwa nggak boleh ya punya rumah yang lebih besar, nggak boleh ya lebih maju, bukan itu. Tetapi saya mau memberitahu kepada kita, ayat ini sedang tidak berbicara soal rumah secara fisik. Tapi kalau kita lepaskan dari ayatnya yang keempat tadi, atau ayat ketiga mulai lebih tepat, nah, seperti anak panah itu di tangan pahlawan yang berbicara tentang bagaimana kita membangun keluarga kita, maka rumah di sini tidak sedang bicara rumah secara fisik. Demikian juga ketika bicara soal jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita sedang tidak bicara soal bagaimana kita mendirikan kota secara fisik. Tetapi ayat ini mau memberikan kepada kita satu konsep secara tegas, how to build. Bagaimana kita membangun. Terlebih penting lagi ketika dikatakan membangun rumah dan membangun kota, maka yang diberi perhatian di sana sebenarnya bukan secara fisik rumah itu sendiri atau kota itu sendiri. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Sekarang rumah, kalau secara fisik rumah dan kota itu kelihatan. Terus seharusnya yang membangun kelihatan dong, betul tidak? Tapi sekarang dikatakan siapa yang mesti membangun? Tuhan. Tuhan yang mesti membangun. Sehingga kita jelas di sini, ini tidak secara prinsip diarahkan kepada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar membangun rumah dan membangun kota. Tuhan sudah memberitahukan yang lebih penting adalah siapa yang ada di dalam rumah, siapa yang mendiami kota. Itu jauh lebih penting. Sehingga fokus utama bukan kita memperhatikan pembangunan secara fisik, tetapi lebih penting kita memperhatikan siapa yang ada di tengah-tengah rumah dan di tengah-tengah kota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa prioritas yang paling utama itu mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala rencana pembangunan kita. Setiap kita seumur hidup, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang membangun. Kita membangun apa? Mungkin kita membangun tidak hanya secara fisik, kita membangun rumah. Tapi kita bisa membangun apa? Kita bisa membangun karier. Kita bisa membangun apa? Yang sekolah kita membangun studi kita. Yang usaha kita membangun apa? Membangun usaha kita. Kita banyak membangun. Tapi seringkali menjadi satu sorotan yang kita tinggalkan itu apa? Membangun keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa membangun keluarga itu adalah satu hal yang sangat penting dan Tuhan ingin kita sungguh-sungguh memfokuskan diri di dalamnya. Saudara, kalau kita kembali lihat, baik itu Daud ataupun baik itu Salomo, mereka semua boleh dicatat, saudara, bagaimana di dalam keluarga mereka. Kalau Daud ketika ia bersalah kepada Tuhan, bagaimana Tuhan kemudian menghukum dia. Katanya bagaimana pedang itu tidak akan lalu daripada keluargamu. Bagaimana anak-anaknya saling kemudian berebutan dan kemudian saling bertikai. Kemudian kita juga boleh melihat di dalam Salomo, di dalam seluruh berkatnya yang begitu limpah. Siapa yang lebih kaya, lebih sukses, lebih makmur dari Salomo? Firman Tuhan katakan tidak ada lagi setelah dia. Tapi kalau kembali ke rumahnya, sebenarnya satu ironi, sangat sedih bukan? Siapa anak Salomo yang bisa dibanggakan? Siapa istri Salomo yang bisa dibanggakan? Soalnya justru Alkitab memberikan catatan yang sangat jelas dengan sangat jujur. Bagaimana Salomo dalam bagian ini dia tidak memperhatikan dengan baik.
Dia membangun rumahnya begitu mewah. Dia membangun segala sesuatu kerajaannya dan begitu baik. Tapi ia melupakan membangun rumahnya. Tapi di dalam seluruh hikmat yang Tuhan karuniakan kepada dia, Salomo sadar, Daud sadar. Maka mereka tahu di dalam segala kelemahan mereka, mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Dan melalui satu pertobatan yang Tuhan anugerahkan, mereka berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dan bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita pada hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, cintailah keluargamu, bangunlah keluargamu. Di dalam kondisi apapun, bahkan di dalam kondisi hari ini, lihatlah istrimu, lihatlah suamimu, lihatlah anak-anakmu, lihat orang tuamu, dan rangkullah mereka dan katakan, puji Tuhan, Tuhan mengasihimu, dan aku bersyukur boleh ada di tengah keluarga ini. Saudara-saudara, hanya satu cara Tuhan memberitahu, jikalau Tuhan itu yang membangun. Tuhan yang membangun itu artinya apa, saudara? Tuhan yang membangun itu berarti He is there. He is be our foundation, yang menjadi dasar yang teguh. Segala keputusan kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, keluarga yang kuat bukan ditaruh di atas harta. Ada banyak sekali orang mau kejar harta supaya apa? Membahagiakan keluarga. Tetapi yang terjadi apa? Sejarah banyak mencatat banyak keluarga yang tercerai-berai, bukan? Meskipun mereka bergelimpangan harta. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang pintar-pintar, yang seluruhnya mempunyai S3 sampai berapa S saya tidak tahu. Ada banyak sekali orang melihat ketika mereka mengejar karier setinggi mungkin, dan di sana anak-anak mereka, keluarga mereka di sana tidak kuat. Saudara-saudara, keluarga yang kuat, keluarga yang sungguh-sungguh berhasil, itu adalah keluarga yang apa? Keluarga yang Tuhan hadir di sana, menjadi dasar dan pondasi yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, prioritas utama yang diberitahukan oleh pemazmur kepada kita sekalian adalah, mari kita mengarahkan hati kita membangun keluarga kita, dan kita menaruh prioritas yang utama, yaitu Tuhan hadir di sana. Ajarlah keluarga kita mencintai Tuhan. Saudara, ajarlah seluruh anak-anak kita mencintai Tuhan. Hai suami-suami, biarlah engkau mencintai Tuhan, dan dengan cinta Tuhan engkau mencintai istrimu. Hai istri-istri, biarlah engkau mengasihi Tuhan, takut akan Dia, dalam takut akan Dia engkau melayani suamimu. Hai anak-anak, biarlah engkau mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, dan di dalam hormatmu kepada Tuhan, engkau menghormati orang tuamu. Dan hai orang tua, ingatlah bagaimana Tuhan boleh berkorban dan mengasihi engkau. Demikian biarlah kasih Allah itu engkau nyatakan di tengah-tengah anak-anakmu, sehingga ketika mereka harus dididik, engkau didik dengan tongkat, tetapi pada saat yang bersamaan kasih Tuhan itu mengalir keluar, sehingga dasar itu kuat. Karena Tuhan yang menjadi dasar, hadir menyertai keluarga kita. Semua bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang salah mengerti. Apa yang mereka salah mengerti? Mereka pikir, oh kalau gitu Tuhan yang jaga, Tuhan yang kawal, kita tidak usah kerja. Biarlah Tuhan saja yang didik, nanti tinggal menikmati jadi. Anak panah sudah jadi di tangan pahlawan, anak-anak kita sudah jadi semuanya, tinggal kita luncurkan. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Kita do nothing saja. Tidak. Pemazmur tidak menawarkan para pembangun rumah tangga itu untuk stop bekerja. Pemazmur juga tidak sedang menyarankan para pengawal kota untuk mengabaikan tugas mereka. Pemazmur sedang memberikan pesan supaya semua orang seharusnya percaya kepada Tuhan dan bagaimana tetap melaksanakan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab. Bukan hanya kemudian serahkan kemudian saya tinggalkan. Tidak.
kepercayaan kepada Tuhan tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Justru ketika kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pada saat itu kita dengan sungguh-sungguh menunaikan tugas kita dengan setia. Maka dunia akan menyaksikan, maka keluarga kita akan menyaksikan, maka orang-orang akan menyaksikan bahwa benar Tuhan itu hadir, saudara-saudaraku. Saudara Charles Spurgeon itu mengatakan, pemazmur menyuruh mereka mengerjakan segala tugas mereka, tetapi pemazmur melarang mereka meletakkan kepercayaannya kepada apa yang mereka hasilkan, dan menjamin bahwa semua usaha ciptaan, yaitu kita semua sebagai ciptaan, adalah sia-sia kecuali Sang Pencipta menyertakan kuasanya. Apa yang Spurgeon mau katakan? Spurgeon mau mengatakan, jikalau engkau berhasil mencapai harta yang besar, jangan engkau taruh seluruh kepercayaanmu kepada harta itu. Jikalau engkau bisa mempunyai segala usaha yang hebat yang kau bangun dengan penuh kegemilangan, jangan engkau taruh percayamu kepada segala usahamu itu. Jikalau engkau mempunyai segala kuasa yang diberikan kepadamu di tengah-tengah seluruh keadaanmu di dunia ini, jangan menaruh percayamu kepada kuasa itu. Tetapi taruhlah seluruh iman, seluruh percayamu, seluruh hidupmu hanya di dalam tangan Tuhan yang adalah pencipta kita. Dan Dia juga adalah pemelihara dan penebus hidup kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua, sekarang kita mulai masuk ke dalam ayatnya yang kedua, untuk kemudian kita boleh melihat bagaimana kita boleh membangun, kita boleh sampai satu-satuan izinkan kita boleh menikmati anak-anak yang memuliakan Tuhan, seperti anak panah yang siap diluncurkan untuk melesat dengan cepat, tepat kepada targetnya. Saudara, bagian kedua, waktu kita merenungkan ini, dikatakan ayat kedua, dikatakan lagi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat ayat kedua, itu muncul kata sia-sia, itu muncul sudah ketiga kali. Ayat pertama itu ada 2 kali kata sia-sia muncul. Kemudian sia-sialah usaha orang membangunnya. Kemudian sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ayat yang ketiga dikasih tahu, ada lagi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Saudara, kata sia-sia ini sangat sangat kita familiar. Sangat familiar di dalam satu karya Salomo yang mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, banyak teolog itu setuju, banyak penafsir itu setuju. Setuju apa? Setuju waktu Salomo itu ketika diberikan Tuhan hikmat mengatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia, segala sesuatu itu adalah sia-sia, maka itu bukan pada waktu dia muda, tapi pada saat satu usia di mana dia sudah mencapai satu usia yang sudah tua atau cukup matang, mengalami banyak seluruh pergumulan dan pengalaman hidup, dan di saat itu, di tengah-tengah segala kuasanya, di tengah-tengah segala keberhasilan dan kesuksesannya, di atas itu semua Ia berkata, everything is in vain. Segala sesuatu itu adalah sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu menjadi sia-sia karena apa? Karena Salomo tahu, di tengah seluruh kegemilangannya dia, jikalau Tuhan itu tidak hadir, jikalau kita sebagai ciptaan kemudian meninggalkan Tuhan dan menikmati kesenangan kita sendiri, mengejar segala yang kita mau sendiri, maka itu bukan sebuah kesuksesan yang sejati. Maka di dalam bagian ini saya boleh mengatakan bahwa di dalam segala kesuksesannya Salomo, dia merasa dirinya itu mengalami satu yang namanya gagal. Dia sudah gagal.
Karena ketika ia melihat di dalam seluruh hidupnya, memang Tuhan sudah karuniakan segala sesuatu yang limpah. Tapi di dalam seluruh kelimpahannya, di sana ketika ia lihat, ia tidak melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ia boleh merasakan satu hal yang sungguh-sungguh membuat dia akhirnya mengatakan segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Oleh sebab itu saudara, saya menggunakan satu kata, saudara, satu terjemahan maksud saya. Saya melihat di dalam terjemahan di dalam bahasa Inggris. Bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris di dalam ESV ya, ini mengatakan begini. English Standard Version ESV mengatakan, "It is in vain that you rise up early." Jadi engkau bangun pagi-pagi, berarti rise up early and go late to rest. Jadi sampai malam baru kemudian tidur, rest. Nah, di sini istirahat. Nah, bagian terjemahan rest di sini hilang di dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat dalam bahasa Inggris, kita boleh mengerti satu hal yang firman Tuhan mau memberitahu kepada kita, bahwa berkaitan dengan rest ini sangat penting, saudara. Ada banyak orang kita pergi mengejar segala sesuatu dari pagi-pagi, orang belum bangun dia sudah bangun. Dan sampai malam-malam orang belum tidur, orang sudah tidur dia masih kerja. Masih terus cari segala pengejaran yang dia mau. Masih terus membangun segala impiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk satu pengertian ya, di dalam satu budaya, mungkin orang-orang Chinese bisa dikategorikan seperti ini, rajin, saudara. Karena dia itu pergi kemana-mana, dia ada di berbagai tempat sebagai pendatang dan membuat satu budaya dalam diri, daya juang yang begitu kuat sehingga dia mesti sampai di satu tempat bagaimana bertahan hidup, sehingga di dalam dagang orang Chinese luar biasa. Bukan cuma brilian di dalam cara dan pikiran mereka berdagang, tapi juga uletnya luar biasa. Sehingga tidak heran kalau kita lihat banyak orang Chinese di seluruh muka bumi ini ada, dimanapun mereka ada, mereka kerjanya mati-matian. Sehingga akhirnya boleh dikatakan dalam seluruh keuletan mereka, kerajinan mereka, Tuhan boleh memberikan satu mereka boleh menikmati segala sesuatu yang mereka kerjakan itu. Tapi di sisi lain, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa jikalau hanya kenikmatan itu yang kita kejar, maka itu juga menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena akan ada masa waktunya di mana semuanya itu sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Oleh sebab itu, hal yang paling penting adalah ketika kita boleh melakukan segala sesuatu, maka kita boleh menikmati yang namanya istirahat atau rest. Oleh sebab itu Tuhan di dalam memberikan perintah kepada kita, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan ada waktu Tuhan membangun, ada waktu Tuhan bekerja. Tapi pada waktunya tiba, Tuhan memberikan sabat. Setiap kita rest. Ini bukan karena kita, tapi Tuhan memberi kepada kita. Kalau Tuhan memberi kita waktu istirahat, itu anugerah. Banyak orang tidak bisa. Kalau Tuhan tidak memberi kepada dia waktu istirahat, dia terus kerja, terus mengejar segala keinginannya. Akhirnya dia tidak bisa menikmati apapun. Karena ia terus-menerus ada di dalam kecemasan. Bahasa Inggris itu ada mengatakan di bagian berikutnya adalah eating the bread of anxious toil. Ada kata anxious. Toil itu adalah satu susah payah, jadi lelah, tetapi yang diperoleh dengan segala kecemasan, segala ketakutan. Sehingga itu membuat dia tidak bisa rest. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita lihat di sini banyak orang sedang pakai kalimat ini, saudara. Apa? Dia bilang begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, ini sering kali orang senang. Sebab ia memberikannya, ia di sini Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wah, orang Kristen senang. Enak ya. Orang Kristen enaknya tidur-tidur sudah Tuhan berkati. Orang Kristen tidak usah kerja macam-macam, kita pokoknya tidur, kita berdoa, besok semuanya bagus. Saudara, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu bukan itu, saudara. Karena tadi saya sudah memberitahukan Tuhan ingin tetap kita bekerja keras,
itu menjadi satu bagian yang tanggung jawab kita, menjadi kesaksian di hadapan Tuhan. Yang terjemahan lebih tepat sesuai dengan bahasa aslinya adalah begini, saudara. Di dalam bahasa Inggris yang ESV tepat. For he gives to his beloved sleep. Artinya begini. Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya itu tidur. Saudara, hari ini engkau bisa tidur? Saudara yang bisa tidur, saudara mesti bersyukur sama Tuhan. Saudara, kalau bilang saya tidak bisa tidur Pak, mesti juga bersyukur sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mungkin kau banyak sekali cemas. Jangan banyak cemas, tetapi serahkan kecemasanmu kepada Tuhan. Mungkin kita terlalu sering kali memegang seluruh beban itu sendiri, tapi Tuhan berkatakan, undangan Tuhan berkatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Seringkali kita sudah datang di depan hadirat Tuhan, tetapi kita masih pegang seluruh beban kita dan kita tidak rela untuk lepas. Marilah kita percaya kepada firman Tuhan dan kita berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah aku mau istirahat. Aku serahkan, Kau yang memegang masa depanku, Engkau yang memegang seluruh hidupku. Aku bertanggung jawab melakukan yang paling baik, tetapi hidupku Tuhan yang pelihara. Amin, saudara. Amin. Ketika kita bisa tidur itu adalah satu anugerah Tuhan yang besar. Karena Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya itu tidur. Nah saudara-saudara, di sini yang dikasihinya, ini makanya dari bagian ini banyak penafsir bilang ini dikaitkan dengan Salomo. Yang tulis atau Daud memberikannya juga kepada Salomo di dalam nyanyian Syiara ini. Karena di dalam bagian ini yang dikasihinya itu merupakan satu arti nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Nama Salomo itu diberikan oleh Daud kepada Salomo anaknya. Tetapi kemudian Nabi Nathan datang dan memberitahukan bahwa Salomo, Tuhan kasih dia nama itu Yedija, yang artinya yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, susah payah kita mencari dan kita membangun dalam seluruh hidup kita akan menjadi sia-sia jikalau kita melakukan semuanya itu di luar Tuhan. Sebab seluruh susah payah itu hanya akan memimpin kita ke dalam kemelesetan atau ketidaktepatan sasaran. Hamartia, sejak jatuh di dalam dosa, hamartia itu berarti tidak tepat dan itu sudah meleset dari sasaran. Jikalau seluruh susah payah kita dibangun di luar Tuhan, maka kita pasti meleset. Tetapi jikalau kita ada di dalam Tuhan, kita menikmati segala sesuatu, kita kerjakan bagian kita di dalam kesusah payahan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kita tidur. Tuhan memberikan kepada kita rest. Karena hati kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Karena kita tahu ada Tuhan yang memegang kendali hidup saya. Dan di dalam Dia saya bisa beristirahat dengan tenang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika kita boleh melihat bagian ini, sampailah kita lihat ayatnya yang ketiga, kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki, terjemahan lebih tepatnya adalah children. Bahasa Inggris pakai children, artinya anak laki-laki dan anak perempuan. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Baru kemudian dibawa masuk melihat, ini sedang bicara soal rumah. Ini sedang bicara membangun rumah kita, membangun anak-anak kita. Supaya mereka boleh menjadi satu warisan, satu milik pusaka yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga pada waktunya tiba, Tuhan boleh memberikan kepada mereka, kepada kita sekalian, sebagai orang-orang tua yang boleh menikmati segala jerih lelah kita. Karena kita bersusah payah boleh membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Saudara, membangun keluarga itu susah. Hai orang-orang tua, engkau mesti susah. Iya. Sebagai mama mesti susah, sebagai papa mesti susah. Tapi penghiburannya adalah Tuhan menyertai kita. Mari kita membangun baik-baik anak-anak kita. Bawa mereka untuk boleh mencintai Tuhan. Didik mereka dalam seluruh susah payah itu. Ajar mereka mengenal Tuhan. Jangan kita kemudian lengah mengabaikan tugas kita ini. Sehingga pada waktunya tiba, maka puncaknya dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan
Anak panah bukan milik busur, saudara. Ini hanya alat. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Maka saat itu anak-anak sudah siap waktunya, siap dipakai oleh Tuhan, dan siap menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga. Dan ketika itu dilesatkan, maka anak panah itu akan terbang dengan cepat, dengan gagah, dengan tepat, dan menuju kepada sasaran yang ditetapkan. Itu adalah glory of God. Before we get the glory of God, we must do apa? Sacrifice. Ada salib yang mesti kita pikul. Sebelum kemuliaan itu tiba, jalan yang Tuhan ajarkan ada jalan salib. Tapi jangan berkecil hati. Penghiburannya di dalam jalan salib yang kita lalui, Tuhan Yesus telah melaluinya terlebih dahulu. Sehingga Tuhan Yesus itu yang menjadi the beloved of God, the beloved Son of God. Ketika kalimat yang dikasihi Tuhan kita boleh lihat tergaung kembali dalam perjanjian baru. Ketika Kristus itu dibaptis, kemudian suara dari sorga itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ini adalah anak tunggal Allah yang dikasihi Tuhan telah dikaruniakan kepada kita. Supaya kita boleh kemudian menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Karena relasi kita kembali dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau berhenti sampai di sini. Dan mengingatkan kita sekalian. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya tugas kita sebagai orang-orang tua. Orang tua, baiklah kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita membangun dengan takut akan Tuhan. Mari kita memberikan prioritas yang penting. Mari kita bersusah payah di dalam Tuhan. Mari kita melakukan tanggung jawab kita dan kita percaya pada waktunya nanti Tuhan akan menjadikan anak-anak kita boleh menjadi anak-anak generasi penerus yang boleh memuliakan nama Tuhan seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan ketika itu dilepaskan, dia akan menjadi senjata yang dahsyat dan luar biasa. Bukan cuma sekedar membanggakan keluarga kita, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Injil Tuhan diberitakan. Dan kemuliaan yang Tuhan karuniakan boleh dinikmati di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami bersama-sama boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan, betapa Tuhan ingin kami membangun keluarga kami, Tuhan ingin kami memperhatikan anak-anak kami, Tuhan ingin kami membangun sebuah keluarga yang sungguh-sungguh di mana Tuhan hadir dan Tuhan saja yang menjadi dasar yang teguh di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan berkatilah setiap kami. Biarlah setiap suami boleh disadarkan untuk boleh mengasihi Tuhan, sehingga melalui kasih Tuhan mengasihi istri dan anak-anaknya. Setiap istri boleh juga disadarkan, boleh menjadi istri yang takut Tuhan, dan dalam takut akan Tuhan, ia boleh melayani suami dan anak-anaknya. Setiap anak-anak juga boleh diberikan hati yang takut Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, dan di dalam hormat akan Tuhan mereka menghormati anak-anaknya. Dan setiap orang tua boleh diberikan hati yang mengasihi Engkau, dan kasih Tuhan itu membuat mereka mengasihi anak-anak dan mendidik mereka dalam kebenaran. Sehingga sampai masanya tiba, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang ajaib, di mana seluruh keluarga kita, anak-anak kita, Tuhan bangkitkan generasi yang boleh mencintai Tuhan, sehingga rumah Tuhan boleh dipenuhi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK 392. KPPK 392. Aku membangun umat perkasa. Sambil kita akan mempersiapkan hati kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan beberapa cara, dengan transfer ke rekening Bank GKKA ITMS,
ataupun dengan cara yang sudah disediakan oleh majelis. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, biar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh Anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, biar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh Anakmu. Bangunkanlah gerejamu, biar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh Anakmu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang pasti baik untuk kami. Tuhan, di dalam segala kedaulatan-Mu, di dalam segala kebaikan-Mu, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, segala berkat-Mu, segala apa yang sudah Kau berikan kepada kami, jauh melebihi apa yang bisa kami berikan. Tapi kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap uang yang sudah terkumpul, Engkau memberkati dan Engkau memakainya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah sungguh Tuhan Kau berikan hikmat kepada gereja Tuhan, bagaimana boleh mengelola uang ini, boleh menjadi berkat untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan rencanakan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh penginjil Ruslili. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus boleh menolong dan menyertai kita sekalian untuk terus hidup dengan setia. Bahkan setiap orang tua boleh menjadi orang tua yang membangun rumahnya, membangun rumah tangganya itu di dalam takut akan Tuhan, sehingga boleh bangkit satu generasi yang boleh memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian rangkaian ibadah kita hari ini. Doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bila Tuhan